Ramadan ya. Iya ya. Kurang jeda. Wes, aku kalah bono. Iki kok tri yo. Aku bari iki nang kantor pusat ngurusi meja. Mau dipal-pel kok. Ora balik kok meja. Wis mari wingi. Oh ya repot ya panitia plus menang. Ya menang balik. Wis Pak, wis sampean apa ini? Gol anu. Yo. Yo.
Terus mohon anak-anak nanti selama acara diikuti dengan khidmat ya, nggak bisa teriak-teriak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Yang saya hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng, Ustadz Iskandar SHI SPD. Dan yang saya hormati seluruh jajaran guru dan karyawan serta teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's thank to Allah, the Lord of the world, the King of the kings, and the Creator of everything in this universe, who has given us some mercies and blessings until we can meet together in this place. Yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saya Sofiatul Rajuhida dan saya Kaila Husna selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjut acara yang kedua sambutan. Seminar literasi menempati acara yang ketiga. Acara yang keempat sesi tanya jawab. Doa dan penutup menempati tangga acara yang terakhir. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiyah wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. Selanjut acara yang kedua, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah kepada Ustadz Iskandar. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus pengasuh pesantren Tebu Ireng Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta keluarga, Bapak Ibu guru yang sama-sama kita hormati, dan tak lupa kepada sang motivator kita pada pagi hari ini, Ananda Kunti Zulfur. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Dan juga alhamdulillah diantar oleh keluarga. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini di waktu yang sangat mubarakah ini kita akan melaksanakan kegiatan yang sesuai kemarin waktu tanggal 17 September saya menyampaikan di forum upacara bahwa kita mengadakan kegiatan terkait dengan motivasi. Kenapa? Karena manusia itu perlu dan sangat butuh motivasi. Anak aku yang kelas 9, anak-anakku kelas 9, kita itu sangat butuh masukan, kita itu sangat butuh motivasi dari orang lain. Dan salah satunya pagi hari ini kita akan mendapatkan motivasi, akan mendapatkan semangat baru dari satu alumni Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafiyah Tebu Ireng. Beliau ini dulu sekolah di MTS ini, kemudian melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir, kemudian banyak berkecimpung di organisasi, dan salah satunya organisasi Fatayat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Banyak kegiatan dan juga organisasi yang diikuti oleh kakak kelas kalian yang nanti akan menjadikan motivasi kita, menjadi salah satu figur kita untuk bisa meneruskan pendidikan setelah kita dari Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafiyah Tebu Ireng. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, dan juga Bapak Ibu wali santri yang menyaksikan dalam acara ini baik via live streaming ataupun di YouTube. Ini adalah salah satu mutakharrij lulusan dari MTS Salafiyah Syafiyah Tebu Ireng. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita, menjadi semangat kita untuk terus bisa melanjutkan pendidikan dan berkarya, dan tentunya nanti akan menjadi waladun sholihun yad'u lahu, menjadi santri-santri yang terus bisa membanggakan orang tua, membanggakan bangsa dan negeri ini, dan juga membanggakan agama kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Kunti Zulfur yang hari ini telah hadir jauh-jauh dari Mesir, hanya untuk ketemu dengan kita semua. Ayo aplaus semuanya.
Terima kasih sekali lagi kami sampaikan dan mohon maaf mengiringi setelah acara ini nanti kita berdoa mudah-mudahan kakak kalian Ananda Putri ini terus bisa berkiprah, terus bisa menjadi penerus dari santri Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Baik, sebelum acara ketiga dimulai, kami sebagai moderator akan membacakan latar atau profil dari Mbak Putri Zulfa. Nama lengkap Putri Zulfa Rusiana Dewi. Nama panggilan Mbak Putri Zulfa. Riwayat pendidikan 2019 hingga 2022 di seksi Teologi Islam, Hadis dan Ilmu-ilmunya, Universitas Al-Azhar. Nilai umum baik, presentasi 78,60%, indeks prestasi kumulatif skala 3,14. Poin SMA, ilmu pengetahuan Arab, pesantren Al-Mawaddah, nilai umum sangat baik. 2013 hingga 2016, nilai rata-rata akhir 8,572. Beasiswa atau penghargaan 2020, pemenang Lomba Artikel Momentum Santri dari Timur Leste dan Afrika oleh HPPI Jordan dengan judul Jadi Santri Manifestasi Kematangan Intelektual. Pengalaman akademis 2021 hingga 2022, Kepala Pusat Studi Wanita Terafiliasi Akta Timur Tengah dan Afrika di PPIDK, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Kopiatutko, Rumah Literasi Pemikiran Islam dan Ideologi Bung Karno. 2020 hingga 2021, Fasilitator Studi Hermeneutika di Lingkaran Studi Filsafat Girinata, LSF Girinata di Mesir. 2019 hingga 2022, pemimpin redaksi website beduk.net, merupakan media mahasiswa Indonesia yang berada di bawah naungan PCNU Mesir. 2018 hingga 2019, Chief Editor of Sound, gagasan website Buir Center. Pengalaman mengajar 2016 hingga 2017, guru bahasa Arab dalam Al-Quran, wakil pembimbing di Pondok Pesantren Al-Mustafiyah, dijelaskan prinsip bahasa Arab dan aturan tajwid, merancang jadwal latihan harian untuk memanfaatkan bahasa Arab dalam konteks praktis. MTS LSTBI, proyek penerjemahan profil 150 ulama Universitas Al-Azhar di bawah binaan penerbit Mujawirin di bawah naungan PCNU Mesir 2020 hingga 2022. Konferensi yang dihadiri 2023, moderator dalam Pra-Islam Simposium Wilayah PPIDK Timur Leste, tema Inspirasi dari Nusantara, Identitas Indonesia, Islam dan Kemanusiaan. 2023, pembicara dalam seri webinar akhlak menyambut Hari Perempuan Sedunia yang istimewa. PPIDK MTK bahas dinamika perempuan dalam menyampaikan tafsir hadis tentang perempuan. 2022, moderator in seminar on digital literacy transforming dakwah era 5.0 with Kominfo and TPNU. 2022, pembicara utama dalam webinar KIT keempat dengan tema Suara Perempuan dalam Politik untuk Mendapatkan Kebijaksanaan. Penguasaan bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Alamat sementara Jalan Mongkapi 2, nomor 4, RT 8, RW 8, Sensor Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Alamat permanen Jalan Akurasi Pengamplasan, Pare, Kecamatan Kabel Siang, Kediri, Jawa Timur. Sekiranya hanya itu yang kami sampaikan mengenai profil dan latar belakang dari Mbak Zulfa. Jika teman-teman sekalian ingin tahu menahu, bisa lanjut menghubungi Mbak Zulfa di kuntiazita.gmail.com.
kepada Mbak Kunti Zulma Rudiana Dewi, waktu dan tempat kami haturkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Izinkan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kami hormati Pak Iskandar nih selaku itu juga guru saya ketika kelas 3. Jadi kelas 3 mengajar saya selaku merupakan sekolah dari MTS Salafiyah Syafi'iyah Keduyung. Dan juga jajaran guru yang sampai saat ini masih sugeng. Ada Pak Azman, ada Bu Lofa, ada Bu Fatim, dan rupa-rupanya masih sama. Ada Wadud dan seterusnya. Saya sangat berterima kasih dan sangat merasa bangga sebagai alumni MTS tahun berapa ya? 2012. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Rabbi yang telah memberikan nikmat ya serta inayahnya sehingga teman-teman bisa merasakan situasi yang dulu pernah saya rasakan juga, bagaimana rasanya berkembang menjadi anak yang haus dengan membaca, haus dengan pengetahuan, haus dengan sesuatu hal yang baru. Shalawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membuka pintu jahiliyah sehingga kita dapat merasakan bagaimana kenikmatan ilmu pengetahuan, bagaimana kita mendapatkan kenikmatan literasi bahasa, literasi pengetahuan, termasuk dengan sains, Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Oke, ini saya punya beberapa buku, ada 4 buku yang sebelumnya sudah saya baca. Saya ice breaking dulu ya. Ini dari teman-teman tentunya dari berbagai wilayah datang jauh-jauh ke tempat atau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, tentunya ingin mendapatkan bagaimana beliau sangat getol dengan literasinya. Ada yang tahu ayat apa yang berhubungan dengan literasi? Ayat Al-Quran. Iya, ayat Al-Quran apa? Ada ayat Bible. Siapa yang tahu angkat tangan? Coba, siapa yang tahu angkat tangan? Ceweknya nggak ada. Saya mendahulukan cewek dulu, sebentar. Ayat Al-Quran satu aja. Tahu? Satu yang berani maju ke depan. Yang berani maju ke depan. Maju ke depan. Ayo, saya hitung 1, 2. Dengan rasa apa ini? Ada mixer lagi? Ayo mas. Oh saya mau
yang berhubungan dengan literasi. Ikro. Bagus. Itu begitu. Adanya tahu Ibu Lusina betul? Tahu. Siapa Ibu Lusina? Dulunya Nopal. Dulunya Nopal. Nopal masih di sini tapi dulunya masih punya karya ya? Ya sudah, dokter pintar. Monggo, ini nggak ada dokumentasi, biar adiknya senang. Sini, sana. Ayo, kalau berhasil. Monggo, asiknya. Ini ada foto saya waktu masih pakai jas MTS. Jadi dari dulu tuh saya nggak pernah melepaskan jas MTS ini di setiap kegiatan saya. Sampai ke Mesir dan sampai saya bekerja di sebuah pegiat literasi di penerbitan, itu nggak pernah saya lepas dan selalu saya pakai sebagai sebuah kebanggaan. Nah, satu lagi, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hasan nggak usah lagi. Wahyu pertama ini, sebentar, nggak jadi wes. Oke, nih, sebentar ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Dapat buku lagi, tenang aja. Gini. Teman-teman sudah ada yang sudah selesai membaca? Belum. Buku pelajaran aja. Apa lu? Kok novel? Gak apa-apa, novel juga literasi. Oke, gak usah rusuh, katanya santai. Gak usah rusuh. Saya izin membahas tentang dulu Islam berjaya dikenal di Eropa pada masa-masa golden age-nya. Ada yang tahu di abad keberapa? Di abad keberapa? Enggak. Di abad sekitar 8-14 Masehi. Golongannya dari Ibnu Sina, dari Imam Al-Ghazali. Di sini ada yang sudah khatam bukunya Imam Al-Ghazali, 1 dan Minhajul Abidin selesai. Belum. Masa belum? Ngajinya belum selesai berarti. Di Golden Age, adik-adik, dengerin saya, bentar aja. Ini cuma baru sekali loh saya kesini. Golden Age pada saat itu, di mana bangsa Eropa mengalami kemunduran karena memiliki pemikiran tentang dogma gereja pada saat itu. Sedangkan di Arab misalnya atau di dunia Islam, mereka bukan berlomba, memperkaya hazanah keilmuan dengan berbagai macam bentuk karya yang kemudian ternyata diadopsi di Barat. Salah satunya matematika dari alam siapa? Al-Khwarizmi. Satu lagi ada itu metodenya Al-Jabar. Aduh, ternyata udah tahu literasi ya semua. Ternyata sudah terliterasi semuanya. Oke. Tapi kok rasa-rasanya setelah kemudian berabad-abad lamanya Golden Age itu kemudian muncul dan terjadi semacam kulturasi dan asimilasi yang kemudian Barat juga mengadopsi beberapa pemikiran dari Islam, termasuk dalam filsafatnya, dalam matematikanya, dalam sains,
dan segala macam. Kenapa kira-kira sekarang Islam dirasa bukan hanya bukan Islamnya tapi umatnya dirasa mengalami kemunduran dalam beberapa sistemnya, termasuk salah satunya adalah literasi. Artinya apa? Belum ada kesadaran penuh kebutuhan terhadap bagaimana membaca, bagaimana menulis, bagaimana menghasilkan sebuah karya yang kemudian dapat mempengaruhi orang-orang setelah kita. Dan itu membentuk sebuah peradaban. Kalian percaya nggak? Kunci, Kok bikinnya nggak percaya duluan? Iya, Kalian percaya mboten? Percaya mboten? Percaya. Percaya loh. Siapa yang tahu Jalaluddin Rumi? Masa ada yang tahu? Masa Hasan terus? Masa yang pintar kayak satu? Jadi ada Jalaluddin Rumi yang kemudian berkesan erat dengan konsep cinta, konsep syariat yang dibalut dengan cinta, kehumanisan, kemanusiaan, dan itu diadopsi oleh Barat. Kemudian diadopsi oleh Barat, di sana disebarkan bagaimana cinta universal itu disebarkan. Nah, artinya ada kesenggangan, ada ketegangan, ada kelonggaran yang ternyata tidak diperhatikan oleh umat Muslim sendiri. Apa itu? Literasi. Apa itu? Menulis. Apa itu? Menghasilkan sebuah karya, berpikir, menganalisa. Bagaimana tesis-tesis ataupun premis itu dibangun. Mereka dari kecil, para ulama-ulama terdahulu kita, tidur itu hanya beberapa jam, dilanjutkan dengan menulis di jam 3 pagi. Menulis apapun, menulis refleksi diri, kesalahan termasuk ya, itu adalah bentuk dari refleksi. Literasi-literasi yang kemudian dibangun itulah membentuk bagaimana peradaban Muslim pada saat itu gemilang, terutama di Baghdad, yang sekarang justru dilihat oleh masyarakat Barat, masyarakat Eropa, itu sebagai sebuah kemunduran. Dan Renaissance atau abad pencerahan di Eropa itu menjadi awal permulaan bagaimana kitab-kitab atau pemikiran dan diambil oleh Barat. Dari situ berarti kan ada sesuatu yang luput dari umat Muslim. Ada yang luput dari umat Muslim. Pentingnya apa sih? Pentingnya sih sebenarnya literasi. Tahu nggak pentingnya apa literasi? Maju dong, satu. Maju dong, satu. Maju. Nggak ada yang berani. Satu, maju. Pentingnya literasi, ada yang tahu? Oke. Tak kasih tahu, nanti habis ini harus bisa menjawab. Pada wahyu pertama, Golden Age itu tentu tidak berangkat dari ruang kosong. Bagaimana umat Muslim pada saat itu berpikir keras, bernalar, menganalisa sesuatu, menganalisa alam, tentu tidak dari ruang kosong. Dari mana? Dari wahyu pertama motivasinya. Bagaimana Nabi Muhammad itu bisa menyebarkan hanya kalau tidak melalui literasi? Literasi itu apa sih? Membaca, menulis, berpikir, menganalisa, mengamati, berkarya. Apalagi? Apa?
bercerita, mengkhabarkan dari awal Islam datang, teman-teman, literasi itu sudah disematkan di hati Nabi Muhammad. Iqra, bacalah. Pertama tuh bukan setelah sholli, bukan sholli. Iqra pertama kali. Motivasi pertama kali sebagai manusia. Manusia itu kita meninggal tuh ya teman-teman. Manusia itu hanya terbatas waktunya. Apa yang meninggalkan? Sisanya. Hingga manusia-manusia berikutnya dapat kebermanfaatan kita. Sebagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saat ini. Melalui apa? Melalui literasi, khobar, berkat. Setelah masa Nabi Muhammad, apa? Kepenulisan Al-Quran, apakah itu tidak literasi? Bagaimana kodifikasi Al-Quran dimulai? Bagaimana para sahabat itu mencari titik terang mana yang harus diberikan dalam Al-Quran, mana yang riwayatnya sahih, yang riwayatnya sahih aja dong, masa nanti ada riwayat yang baru. Oke, dari situlah kemudian berkembang sampai Golden Age, dan Islam kita rasa sampai saat ini tidak terkecuali melewati dari literasi itu tadi. Khobar ini kan oleh barat pada saat ini. Kok sekarang hilang? Girohnya itu ada di mana? Ada di mana? Ini nggak main TikTok kali ini. Bentar. Kalau TikTok dipakai sebagai sebuah literasi dakwah, tidak apa-apa. Kalian gunakan. Tapi kalau dibuat joget-joget loh. Dibuat joget-joget itu gimana? Oke, dari situlah kita tahu bahwa literasi itu ternyata menjadi sebuah faktor, meskipun banyak faktor lainnya, tapi itu menjadi landasan bagaimana umat muslim itu mempunyai kebangkitan, mempunyai marwah, mempunyai banyak karya yang disegani di barat. Dari situlah bagaimana perubahan Islam hingga kita rasakan sampai saat ini di era globalisasi, di era gempuran teknologi, di era cepatnya informasi, Islam tidak runtuh. Karena apa? Literasi. Karena literasi. Karena umatnya, beberapa ulama kita itu terliterasi. Mereka tidak sendirian, tidak boyong-boyong, mereka punya sanad. Termasuk sanad itu adalah literasi. Oke, sekarang bagaimana tantangannya kita menumbuhkan semangat literasi? Teman-teman ada yang pengen ke luar negeri juga nggak? Pengen ke Timur Tengah atau ke Barat? Ke Barat. Satu, saya bocorkan ya. Sebentar. Saya bocorkan yang menjadi syarat diterimanya beasiswa. Salah satunya adalah seberapa sering kamu menulis, melahirkan sebuah jurnal, melahirkan sebuah sedikitnya adalah opini. Seberapa sering kamu menampilkan pikiranmu lewat tulisan, menurut slide. Belajar dari itu, di sini tentu teman-teman belajar sastra dong, sastra Arab,
Inggris, sastra Indonesia, termasuk dengan Al-Quran dan hadis, itu adalah roda bagaimana kita bisa menikmati menulis sebetulnya, bisa menganalisa. Masa kalian nggak pernah gelisah sih, kok ini misal ada guru yang telat atau ada murid yang telat, kalian punya kegelisahan itu nggak? Punya kegelisahan itu? Kok nggak ada kegelisahan, gimana? Bagaimana kok nggak ada kegelisahan? Harus ada kegelisahan. Nah, kenapa kegelisahan ini diperlukan dalam awal literasi? Karena artinya kita sebagai manusia peduli terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita dengar, terhadap apa yang kita baca. Kalian belajar ke Bu Ireng tuh nggak cuma belajar loh, nggak hanya ujuk-ujuk. Saya kesini karena disuruh Pak Asman, kan enggak? Iya, enggak kan? Karena kemauan sendiri, ingin dapat apa dari diri. Masa cuma gelar doang? Masa cuma gelar alumni doang? Tidak tentunya. Ingin mengasah bagaimana cara membaca menulis yang baik, menganalisa yang baik, bagaimana dapat ketika ada persoalan politik misalnya, kalian sebagai masyarakatnya, masa tidak gelisah? Kok yang kepilih ini ya? Kok yang kepilih itu ya? Kok bisa seperti ini ya? Itu semua melalui nalar, keraguan, syak. Kemudian dicerna melalui analisa, karya, tulisan, dan seterusnya. Saya ingin dua orang maju, memberikan dua tokoh masing-masing yang menghasilkan karya, dua tokoh ulama. Tak tunjuk ya, tak tunjuk. Kok takut semua? Kok takut semua? Siapa yang suka baca? Gak ada yang suka. Coba yang belakang yang diri tadi. Masa gak ada yang suka baca? Nek ujian gimana ini? Gak ada yang suka baca. Cowok satu, cewek satu. Gak ada yang suka baca. Sini, maju. Iya, mbaknya maju cepetan. Satu cowok. Jangan sudah. Maju. Pengen tak tes pernah mau coba sih. Maju. Sebutkan boleh satu aja lah. Kasih. Satu tokoh ulama yang menghasilkan sebuah karya, plus nama karyanya. Nama karyanya. Dari kitab apa? Ini terjemahan saya tahu. Dari kitab apa? Dilihat KDT. Oh, KDT-nya itu apa KDT? Katalog dalam terbitan itu sini, Mas. Nah, ini diterjemahkan. Batul awari wa batul wabah membahas apa itu? Sudah mulai membaca atau belum? Ini beli atau pinjam punya teman? Kenapa tidak beli sendiri? Tidak apa? Oh, belum makan. Belum makan dia nggak ngasih. Ada. Lah kok belum makan? Oh, masih lapar. Berikan yang sudah dibaca tadi apa? Ayo, masuk ya ngerti. Dikarangnya wis gimana? Yo ibadahnya piye to, Mas? Piye? Nah, apa itu? Dan sebutkan satu penghalang ibadah.
dibawa. Masa sini, Mas Edi. Sini. Ini Mas Edi. Sini. Di sini kan ada pembahasan tentang pinjam boleh. Nih, di sini itu kan membahas tentang perkara ibadah, pendorong, penghalang dan perusaknya pedoman hidup para hamba Allah. Saiki aku tanya, Mas, ini tuh penghalang ibadahnya apa ya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Ria, termasuk ibadah, termasuk penghalang ibadah. Kenapa kok menjadi penghalang ibadah? Literasi itu gitu. Sebentar, tak kasih tahu. Sabar. Adik-adik dulu. Itu sudah tahunya ya. Sebentar, kalau berhenti dulu. Loh, Nabi Muhammad tuh. Sabar. Nabi Muhammad tuh ketika diutus untuk menjadi Rasul tuh enggak dogma loh. Enggak taklid, oh nggih Gusti Allah kula purut, enggak loh. Gelisah dulu. Ya toh? Kenapa kok disuruh ibadah ya? Kenapa kok enggak ya wis sing iki mangan ae? Kok disuruh ibadah tuh Mas ya? Lah saya menjadi sunnah ya wis ibadah tuh Gusti. Nah, itu tadi kenapa saya tanya kenapa riya menjadi penghalang ibadah. Itu harus tahu dasarnya. Apa dasarnya, Mas? Karena ya dipakai rusak keimanan. Itu benar, teman-teman. Itu benar. Cara berkelarnya itu kita cari terus. Bagaimana cari mengapa? Misalnya, tak kasih di bulan saya kenal Ibnu Bimbatan, kenal Ibnu Arabi Bimbatan, tak kenal nih. Dan apa namanya dokumentasi lagi. Oh niku, ayo foto saya. Sini Mas. Terima kasih nggih. Balik. Ini dia sami-sami. Tolong dibaca Mas. Nanti tak tanya mengapa Ibnu Arabi kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kenapa saya tanya, kenapa kemudian guru-guru di kelas itu rumus dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu kenapa? Atau 2AB salah, 2AB kok bisa? Itu cara bernalar. Teman-teman nggak bernalar, ketika nanti bekerja, ketika nanti kuliah, enggak dong. Ya toh? Saya ada mbak-mbak sing wis moco. Ini Mbak. Pernah baca apa? Mungkin kalau Ibu Rahman El-Shirazi. Yang mana ayat-ayat cinta? Tapi tauhid. Kenapa membaca itu? Karena dari sinopsisnya belakang. Betul. Dari sinopsis, coba ceritakan sinopsisnya sedikit. Coba ceritakan. Enggak usah, yang penting ada insight di situ apa. Yang kamu menarik nih kira-kira. Ada seorang pria yang ingin menghatamkan 10 kali Al-Quran, tidak pulang ke rumahnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram? Oh di Masjid Nabawi. Masjidil Haram apa Nabawi? Kenapa Mbak kira-kira? Kamu merasakan apa dari apa yang sudah kamu baca? Kenapa nih kira-kira tokohnya pengen sampai segitunya? Apa yang kamu dapatkan dari situ? Itu nggak boleh loh ya. Itu nggak boleh. Itu dianggap hati-hati. Nah, termasuk seperti ini, itu adalah literasi. Teman-teman
diberikan kalimat afirmatif atau positif yang sekiranya itu melintas orang. Coba lanjutin. Dari situ saya mendapatkan, sama itu kan juga bisa perjalanan seorang pria dan teman-teman mencari salah satu ulama. Di situ tuh kayak kita jadi tahu banyak hadis-hadis. Di situ juga dijelasin banyak beberapa. Terus juga di situ tuh kita tahu cara menyelesaikan suatu masalah secara bermusyawarah, secara sama-sama. Tepuk tangannya dilakukan. Setelah itu jangan lakukan buat Anda. Mungkin beberapa ada yang tahu. Apa contohnya? Mungkin kayak menyelesaikan masalah secara bermusyawarah. Dapat dari mana kayak gini? Baca, dari membaca. Pintar. Bukunya satu lagi saya beri, ini adalah karya dari teman-teman PCI NU Mesir. Judulnya Muslimah yang Kami Ketahui, dari PCGP Ansor dan juga PCI Fatayah yang ada di NU Mesir. Jadi kenapa membahas ini? Karena beberapa problem isu-isu gender, isu-isu perempuan yang ternyata sangat mengakar termasuk di pesantren. Apakah itu terparasi dengan baik? Bagaimana memahami hal itu dengan baik dalam konteks Islam, dalam konteks syariat itu seperti apa? Buku ini nanti akan membahas itu. Boleh difoto dulu. Oke, dokumen. Ini bukan novel, pasti nggak disita, tenang aja. Ini bukan novel, ini buku bacaan. Monggo, terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Caca. Adik kelasku loh ini. Mbak Caca pintar sekali. Monggo, terima kasih Mbak Caca. Jadi itu guys teman-teman. Ada beberapa yang harus kita strategikan dalam era-era modern ini. Salah satunya adalah dakwah dan literasi itu. Itu harus kita jaga betul. Udah sampai jam 3 ya. Sampai lagi. Itu kalian dengar literasi apa nggak mau belajar? Janji di sini belajar baca buku. Janji nggak? Masih ada satu lagi. Oke. Satu lagi orang yang berani maju ke depan. Saya masih ada buku dari Al-Azhar berbahasa Indonesia. Kira-kira saya pengen berani menargetkan 1 bulan 1 buku, kemudian diberikan, ini sebagai follow up ya, ada satu orang ini maju mencontohkan sudah membaca buku apa, penulisnya siapa, insight atau ulasan dari apa yang sudah itu seperti apa, dan kepada kehidupan. Yang berani 1 orang yang pernah sudah baca buku, penulisnya siapa, karyanya apa, dampak yang rasakan dari membaca buku itu apa. Buku itu banyak ya, Ihya Ulumuddin loh buku. Ayo masnya, maju. Monggo. Wah kok kita pinter. Amin. Monggo. Sebentar. Mas, kalau punya cita-cita itu harus disegerakan. Kok harus disegerakan? Harus diopeni gitu ya. Dari kelas berapa? Oh kelas 9, kelas 3 berarti. Oh ketua OSIS. Oh,
harus dicita-citakan atau pupuk dari sekarang? Kalau pengen kuliah kemana? Pengennya ke Al-Azhar juga. Berani janji mau membaca terus? Insya Allah. Udah pernah baca buku apa? Udah pernah baca Ada Berani Malam Ta'alim. Itu ngaji. Baca sendiri loh, tenang. Baca sendiri enggak? Jadi setelah ngaji mau tolak sendiri. Wah, di pinter deh. Setelah ngaji mau tolak sendiri loh. Sini mas, agak tenang. Apa yang sampean dapatkan? Jelaskan terlebih dahulu. Terus kemudian apa yang sampean dapatkan dari Adabul Muta'alim? Jadi dalam kitab Adabul Muta'alim karangan Hadratus Syekh, salah satu pengasuh kita dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, di sana dijabarkan tentang adab kita, berbagai adab. Karena ada juga yang menjelaskan adabul fawqul. Jadi sebelum kita belajar ilmu, kita harus belajar adab dulu. Jadi ilmu itu kitab yang sangat penting untuk bagi santri-santri semua. Karena di sana dijabarkan gimana cara kita menerima ilmu yang baik, caranya kita menghargai seorang guru, menghargai sebuah buku, atau cara kita untuk mendapatkan barokah dalam segala hal. Jadi mengajarkan juga sifat-sifat yang ada dari Nabi Muhammad, dan Hadratus Syekh juga sudah menulis dengan susah payah untuk para santrinya, untuk kita memperjuangkan Islam atau memajukan Islam di masa yang akan datang atau masa sekarang yang digempur globalisasi dan masa-masa yang banyak bencana yang dulu dialami sekarang dialami, dan berbagai hal perspektif lainnya lah. Oke, tepuk tangannya mana dong? Pinter, sudah bisa mengeluarkan objek-objek yang sudah pernah dibaca. Kalian sudah pernah kayak gitu belum? Mas, paling ujian itu template. Ujian kan template, pasti ada soal kayak gini dikasih kisi-kisi, ujian template. Habis membaca, refleksi sendiri kayak Mas apa namanya? Mas Raffi. Sudah pernah belum dilakukan? Mas Raffi, dari sekian banyak tadi yang sampean sampaikan, satu aja yang pernah diterapkan dalam program OSIS. Amanah. Amanah, emang ada tadi di Adabul Muta'alim? Ada. Ada. Bentuk amanahnya kayak gimana sih? Jadi setelah kita mendapatkan kepercayaan dari para pimpinan, dari para guru, saya belajar banyak hal. Jadi setiap amanah itu emang harus dipegang, karena pentingnya sebuah amanah, dan sesudah kita diberi kepercayaan, bagaimana kita meremehkan, walaupun hanya sekecil apapun itu, akan berdampak. Oke, itu deskripsi. Bukti konkretnya apa? Amanah. Contoh, saya diberi amanah tanggung jawab menjadi ketua OSIS, menjalani sebuah program-programnya yang penuh tanggung jawab. Diberikan sebuah dana untuk menjalani suatu acara. Apa acara yang sudah terselenggarakan? Contoh acara Isra Miraj. Sil kayak gimana berhasilnya? Itu alhamdulillah acara pertama saya dalam OSIS. Saya dan teman-teman berdiskusi karena pas waktu itu kita kekurangan dana. Oke, solusinya? Solusinya kami dengan penuh ikhlas dari para pengurus dan anggota OSIS, akhirnya kami urunan untuk sebuah acara tersebut. Habis dari membaca. Coba, kalau Mas Raffi nggak membaca, apa dapat solusi-solusi kayak gitu? Bukan. Masa? Emang ada? Terus kalian dapat insight-nya tuh dari mana? Laduni. Mosok. Pak, lo jadi moco. Kalian jadi moco, masa kalian laduni baru-baru. Gitu. Oke. Berani nggak sampean sebagai ketua OSIS memberikan target kepada adik-adik
untuk satu buku dan dikumpulkan di ketua OSIS. Tidak, mau apa aja. Tipis, ada berusaha alim ya enggak apa-apa. Atau rangkuman dari apa yang disampaikan oleh guru-guru juga nggak apa-apa. Yang penting ada impact-nya. Coba membaca 1 bulan atau buku aja. 1 buku tuh biasanya nggak tebel kok teman-teman. Adik-adik, nggak tebel. Isinya kalau kalian pengen tahu bagaimana keadaan barat gitu ya, kalian pengen kuliah di barat, kalian tahu dari mana? Masuk tiba-tiba dari internet muncul celing gitu. Nah, ya itu kan literasi loh. Itu membaca tidak? Membaca. Berani nggak Mas Raffi? Kebetulan 1 buku. Kalau saya untuk pendapat saya sendiri, kalau saya menargetkan untuk semua anak di sini, kayaknya tidak bisa. Kenapa nggak? Kalau gitu apa solusinya? Kalau nggak bisa semua anak berarti? Hanya sebagian, karena anak-anak Berarti proses dulu, bisa nggak? Satu bulan 1 buku, 1 bulan loh, 1 bulan ini 30 hari. Misalkan 1 buku 100 halaman. 100 halaman ini paling 50 lembar. 1 hari 1 lembar atau 1 hari setengah lembar. Terus kayak maca Quran, Mas. Mosok cek males maca rek, jarine kate nang Azhar. Jadi kate nang Azhar. Berani mboten? Dia berani, tapi guru nggak bisa jamin. Soalnya setiap anak itu nggak semuanya sudah membaca. Karena ada anak-anak juga yang dia lebih mementingkan di bidang lainnya. Karena contoh, laki-laki mereka lebih suka di bidang olahraga. Jadi kalau disuruh membaca, sebenarnya susah. Mereka lebih suka beratraksi, juga hanya beropini. Mereka lebih suka Beropini itu termasuk literasi nggak sih, Mas? kan sebelum kita beropini kan kita kan harus punya dasaran. Nah, dasarnya dari mana itu? Dari kita membaca buku, tapi juga bisa kita dari dahulunya para kiai. Nah, dalamnya para kiai lah yang habis dari membaca buku toh. Berani nggak tangan loh? Pengurus OSISnya aja, entah itu dari dawuh kiai, dawuhnya Pak Azman, dawuhnya Pak Iskandar, ditulis rangkumannya. Berani nggak? Insya Allah berani. 1 bulan 1. Catat nggak Pak Azman? Iki catat loh. Berani nggak? Pengurus OSISnya mana? Situ harus setuju. Kok tiba-tiba buatan sudah berani loh? Masuk buatan. Dalamnya kiai nggak apa-apa sama yang tulis. Berani. Berani buatan? Oh berani. Ada yang cewek berani buatan? Berani. 1 bulan 1 aja. Hasil literasi. Berani ya? Dikumpulkan ke ketua OSIS. Pengurus OSISnya dulu deh. Sebagai awal literasi. Gimana? Terima kasih. Wacana pembaharuan pemikiran Islam. Ya, wacana loh. Wacana itu bukan sekedar angan-angan loh. Punya landasan loh. Punya landasan. Pengantarnya adalah Syekhul Azhar, temannya Paus Francis yang kemarin kesini. Bagaimana mereka juga narasi yang bagus untuk peradaban dunia. Monggo Mas Raffi. Ada fotonya mboten? Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Oh, udah jam ketiga toh niki. Saya ada kesan sedikit ya. Dulu itu ketika
saya nggak bisa bahasa Inggris misalnya, saya tuh merefleksikan diri, kok saya nggak bisa ya? Apa ya kekurangannya ya? Oh mungkin kurang praktis, oh ternyata mungkin saya kurang tahu grammar. Hal-hal seperti ini tuh dilanjutkan ya teman-teman, adik-adik sekalian. Kegelisahan, keresahan harus dirasakan, diungkapkan, bisa ke teman, bisa ke guru, bisa ke siapapun. Dulu saya juga nggak bisa matematika Bu Pak. Dulu saya nggak bisa bahasa Inggris ke Bu Fatin. Kayak gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan itu tidak lepas dari literasi teman-teman. Kalian beli sabun misalnya, masuk nggak kalian ingredientsnya? Masuk kalian ketombean, kalian tumbasin nggak ketombean gitu? Ya toh, mau cosek kan? Itu pentingnya teman-teman. Dari apa sih kita bisa bangkit? Dari mana sih umat Islam? Dari mana sih umat Islam ini bisa? Syariat-syariatnya, syareh-syareh dari ulama-ulama kita itu disyareh aja. Tapi harus pakai literasi yang bagus. Imam Sanusi misalnya punya umur barokin, masuk mak bedunduk ada umur barokin? Ada. Beliau pasti ngaji dulu, beliau pasti membaca dulu, dawuh dulu. Maka dari itu, dari sekarang ya, setidaknya tuh kalian membaca satu paragraf aja. Itu membuat hidup kalian, membaca itu bukan hanya membaca buku loh teman-teman. Membaca lingkungan, itu termasuk skill membaca. Membaca keadaan. Kalau seandainya tadi OSIS nggak punya dana, gimana ya caranya ya? Itu membaca. Kalian punya problem solving. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya hadir di sini ya, meskipun saya nggak tahu ini kok dikatakannya apa ini? Motivasi sang motivator gitu kan, kaget. Padahal saya bukan motivator. Tapi apa yang saya alami sampai saat ini tentu tidak lepas dari bagaimana saya mempunyai keresahan awalnya. Bagaimana saya bisa pinter sih, kok iso sih caranya? Pinter kan nggak turunan toh teman-teman. Melalui kedisiplinan toh. Melalui membaca salah satunya. Hadratus Syekh Imam Hashim Asy'ari apa terlepas dari literasi? Tidak, sangat erat. Beliau dihubungkan dengan atau diberi gelar dengan Hadratus Syekh karena beliau berliterasi hadis. Ya toh? Jadi jangan membahas literasi itu hanya baca buku toh. Ngaji termasuk literasi. Jadi begitu teman-teman ya. Semoga nanti programnya saya titipkan ke Pak Azman untuk 1 bulan 1 buku. OSIS-nya aja dulu nggak apa-apa. Nggak harus 1 buku selesai, nggak apa-apa. Yang penting punya dampak. Seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman, adik-adik sekalian. Bangunlah cita-cita dari sekarang pada pengen kemana, mulai dari awal. Mau kemana sih? Kalau mau ke Al-Azhar ya banyak baca. Karena di sana itu kuliahnya sebentar banget loh. Jamnya juga sebentar banget. Jadi jangan kemudian mengelakkan atau meragukan, oh membaca itu nggak ada artinya. Jangan. Habibur Rahman Al-Syirati, ayat-ayat cinta itu lah yuk. Gara-garanya dari situ, dari membaca. Iya, di Al-Azhar juga seperti itu. Jadi saya titipkan deh, semoga apa yang sudah saya sampaikan dan juga saya berikan programnya, semoga terlaksana. Kurang lebihnya saya mohon doanya agar dapat melanjutkan S2 dari para thalabul ilmi dan semoga bisa ke barat. Amin.
karena saya masih belum S2. Semoga semua sukses ini juga, semoga teman-teman juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkahnya dari Mbah Hashim. Saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab boleh. Kami haturkan. Baik, menepati acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan 4 orang anak, 2 orang dari perempuan dan 2 orang dari laki-laki. Dapat sangu dari saya. Maju ke depan. Saya dapat sangu, yang mau tanya dapat sangu. Tanya aja dapat sangu. Tenang iki, tenang. Siapa itu? Maju loh. Ayo cewek. Tak kei, tenang iki. Kamu lo bawa uang. Tak sangu nih, tenang. Maju. Maju 2 orang biar cepat. Ayo. 2 orang putri, 2 orang putra. Ayo, kok suwi? Aku harus bawa duit loh. Boleh bawa duit, seneng kan? Ayo maju. Yang bertanya loh, ini cuma tanya aja kalian dapat uang. Kudune? Ayo. Nggih. Sebutkan nama kelas. Sebentar ya, yang cowok dulu. Nama kelas. Nama Mutiara Tatunya, kelas 9E. Hal yang ingin ditanyakan, apa yang melatar belakangi jenengan kok bisa kayak kepikiran sampai kuliah di Al-Azhar? Makasih. Ini lebih ke wawancara. Mbaknya monggo 50.000. Ayo satu lagi. Perkenalkan, saya Syifa Kilamati dari kelas 9E. Apa? Syifa Kila. Oke, kelas 9E. Kelas 2. Oh, 9E. Oke. Gimana cara kita nikmatin kayak pembaca literasi? Ya, kan kadang sekarang itu kayak lebih kayak Google, banyak visual. Ya, daripada membaca. Ya, cara. Terima kasih, pintar sekali. Dia udah punya solusi 50.000. Monggo, Mbak Syifa sama Mbak Mutia. Ditaruh situ Mbak. Oh, nggak usah wis. Sini. Monggo lagi. Pertanyaannya apa? Bagus banget. Bagaimana cara meningkatkan minat baca? Nama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dajjal Bro, kelas 9. Bagaimana menumbuhkan masa literasi dalam diri kita? Sama loh, tapi kan bagaimana cara meningkatkan? Sama loh. Ayo, pertanyaan satu lagi. Ayo Mas. Gak apa-apa, dianalisa dulu. Kenapa ya? Kira-kira aku kenapa? Kamu punya kegelisahan apa terhadap membaca? Kantor saya tuh bingung. Gimana? Bagaimana cara menghilangi rasa malas ketika kita mau literasi? Oke, menghilangkan rasa malas. Kurang duit buatan. Monggo. Nggih, sami-sami. Masih sini. Kok Mas Raffi lagi? Yang lainnya loh. Ayo Mas, tanya yang bagus. Saya mau bertanya, karena kan tadi kan saya dijamin untuk semua anak disuruh membaca gitu. Pengurus aja,
aja, kan dimulai Ya, dari awalnya. awalnya Awalnya ya. disuruh baca anak-anak, menjamin semua anak suruh baca literasi. Saya ingin bertanya, dikarenakan kan sekarang kan kita memasuki zaman globalisasi, karena banyak gempuran dari berbagai media, contoh dari handphone. Sampai sekarang banyak juga pergaulan-pergaulan yang mungkin bisa menurut kita menjauh dari ilmu atau menjauh dari orang-orang yang alim atau orang-orang yang berilmu. Saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya kita untuk mengajak anak-anak, tidak hanya kita kan, misalkan, ayo kita literasi, bukan anak-anak ujung-ujungnya juga apaan itu gak penting lah, aku main bola gak penting kan. Kita butuh caranya biar anak-anak itu menjamin anak-anak, biar anak-anak mau atau anak-anak cinta atau anak-anak pengen hal besar lah dari apa sih itu literasi? Apakah literasi itu ada apa sih? Apakah literasi sekarang itu? Apakah literasi bisa mengalahkan dari sepak bola, voli atau hal-hal yang lain yang lebih seru daripada literasi? Karena anak-anak kan banyak-banyak berbunyi literasi hanya buka buku, baca, jadi bosan tidur. Anak-anak kadang-kadang berbunyi seperti itu. Dan saya juga butuh kalau kita hanya ngomong depan gini, menurut saya sudah banyak orang-orang yang menceritakan tentang pentingnya literasi, tapi tuh anak-anak masih aja banyak yang nggak peduli. Berarti apakah kita butuh gimana cara khususnya anak-anak atau gimana caranya biar anak-anak lebih suka dengan literasi? Oke, mau uang nggak? Programnya dijalanin nggak? Jalanin. Solusinya itu. Bagaimana caranya? Ada program, ada target, ya kan? Terima kasih Mas Rafi. Nanti tak jawab. Sebentar, jawabnya Mbak Mutia dulu. Kenapa kepikiran ke Al-Azhar? Karena di Al-Azhar itu mereka punya semacam international fair. Di sana tuh ada berbagai macam buku, bayangin. Dari mulai komik, dari mulai pemikiran, tafsir, mistis, ada di sana. Itu kenapa Mbak Mutia saya pengen ke Azhar, karena banyak hazanah pengetahuan. Dan itu dari pakarnya. Kenapa nggak bisa dibilang pakar? Karena punya sanad keilmuan. Kalian di sini punya sanad keilmuan dari Hadratus Syekh loh. Lewat gurunya siapa aja sampai ketemu Pak Usman, Bu Faktim dan seterusnya sampai ke kalian, sangatnya mutasil, ya toh? Itu yang membuat saya ke sana. Kemudian ada Mbak Syifa, bagaimana cara meningkatkan? Satu yang penting dari kita, ketika kita nggak punya kebutuhan, nggak punya kesadaran, nggak punya kebutuhan untuk membaca, kita nggak akan membaca. Kalau kita nggak butuh, misalnya kalian butuh di sini sekolah biar dapat PTN yang bagus, masuk trend science, itu kan kebutuhan. Buku juga seperti itu. Kalian akan merasakan bagaimana dijejali setiap proposal, dijejali setiap tugas di kuliah nanti. Kalian akan merasakan itu. Kalau kalian nggak baca buku, kalian dapat informasinya dari mana? Dari Google, nggak apa-apa. Dari HP, nggak apa-apa. Di HP saya itu penuh dengan playbook atau e-book, buku berbentuk digital. Itu juga nggak apa-apa. Gitu ya Mbak Syifa ya. Selama kita ada kebutuhan, dan itu harus ditumbuhkan. Kan kalau nggak sadar teman-teman, kalian ya sebenarnya coba sekarang aku tanya, kemarin yang suka bola ya, kemarin Cristiano Ronaldo itu berhasil mendapatkan apa di Uni Emirat Arab? Apa? Best apa? Kemarin dapat penghargaan. Best player apa? Loh, nggak ngerti toh? Nggak ngerti toh? Kalian tahu dapat dari mana? Harus diliterasi dulu. Caranya seperti itu. Mas, siapa tadi yang kedua?
Harus seperti itu. Kalau kita nggak punya kebutuhan loh, Dek. Kalau kita nggak punya kebutuhan, iso namanya ujian itu nggak iso. Kalian kan harus baca buku, SKI misalnya. Kalau kalian nggak ingat tabur-taburnya, kalau kalian nggak ingat asmine sahabat, kalian tahu dari mana kalau nggak membaca? Kebutuhan. Mungkin kalian nggak merasakan secara instan, tapi kalian akan benar-benar merasakan nanti. Karena kebutuhan itu, kebutuhan kesadaran itu harus disiplinkan, harus didisiplinkan dari dini. Dari sejak kalian itu justru masih mempertanyakan itu semua. Dari situ harus dibangun. Dari Mas Raffi tadi pertanyaannya, gimana caranya gini segala macam? Ya caranya pakai program. Melatih. Sudah tak kasih 50.000 kalau nggak ditanakan programnya. Monggo. Terima kasih guys. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian akan benar-benar merasakan bagaimana hebatnya literasi itu ketika nanti kalian sudah menjadi orang. Ya. Sekian. Undur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terima kasih. Acara selanjutnya itu penyerahan cindera mata oleh Mbak Zulfa untuk MTS Salafiyah Syafiyah Tuwil. Kepada Ustaz Iskandar, kami mohon maju ke depan untuk menerima cindera mata. Ya, terima kasih. Acara demi acara kita telah melewati semua. Acara yang terakhir yakni doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikrimah Azman. Kepada beliau kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berdoa, sekali lagi saya selaku wakil dari MTS, wakil dari Ustaz Iskandar, banget syukron kathiron pada Ananda Kunti, memberikan motivasi kepada anak. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah semangat kalian untuk lebih banyak membaca dan menulis. Karena terus terang ilmu itu ya dari membaca itu. Saya kenapa kok nge-DM Kunti ini, karena saya lihat memang ya, pegiat membaca dan menulis. Ya. Maka dari itu sampean semuanya semoga bisa termotivasi, bisa lebih semangat lagi untuk lebih banyak membaca. Membaca apa saja? Ya. Saya mulai kecil itu senang moco ya. Mulai MI saya itu senang moco Donang TB, Buku, Putra Harapan, Kuncup. Awalnya itu dongeng-dongeng rakyat itu
saya baca semuanya. Saya keliling ke rumah-rumah tangga-tangga itu. Saya cari majalah-majalah semuanya sampai 1 minggu numpuk. Akhirnya ketika malam minggu dulu libur MI itu. Kemudian saya ajak teman-teman untuk menghatamkan majalah-majalah anak-anak itu, termasuk dengan dongeng rakyat itu. Saya MI, buku yang paling tebal pertama kali saya baca itu runtuhnya benteng Durstug. Nggak kenal sampean. Itu benteng yang dibangun oleh Belanda dan dirobohkan oleh pasukannya Pangeran Diponegoro. Itu dulu. Saya MTS, saya menghatamkan Mahabharata. Jadi aku wayang itu apa? Mulai lahir dewane sampai mati. Kalau dewa itu lahir. Mulai Ramayana sampai Mahabharata, orang Bharatayuda. Aku hafal kabeh. Ngene iki enek rek kok didol ya sampai dadi kiai engko cerita rono lumayan oleh amplop. Alhamdulillah. Oh, dari mana itu? Membaca. Bisa. Bismillah bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد الحمد لله في مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة حضرة الشيخ الشريف وبكرامة مشايخ تكويرا وبكرامة معهد تكويرا أن تيسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا ميسر يسر تدبر تدبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه بشير النذير يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو أنين اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين واجعلنا وإياهم من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih. Akhirnya acara demi acara telah kita lewati bersama. Saya Sofia Tunggal Rusdiga Dan saya Rikaila Musna sebagai moderator pada acara pagi hari ini. pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang putri dulu buyar dengan teratur diikuti, kemudian nanti setelah selesai putri putra ayo buyar saya promosikan Sayyidina Muhammad dulu. Jangan lupa tiket terpal.